Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asisa Arifuddin, NIM 1996142007, kelas B, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan dari mid semester mata kuliah Ekonomika Publik. Baiklah, pertanyaan pertama yaitu landasan ekonomi publik. Landasan ekonomi publik terdiri dari yaitu masalah kunci dalam perekonomian adalah masalah mikroekonomi, yaitu menyangkut distribusi produksi dan alokasi konsumsi, serta masalah makroekonomi yaitu menyangkut pengangguran, inflasi, kapasitas produksi, serta pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, sistem perekonomian satu negara berkaitan dengan siapa pelaku ekonomi serta bagaimana keputusan ekonomi diambil, apakah melalui perencanaan terpusat atau mekanisme harga. Yang ketiga, pandangan-pandangan tentang peran pemerintah dalam perekonomian, di mana dalam pendekatan suatu terhadap yang lain. Secara umum saat ini diakui swasta bahwa harus mengambil peran utama dalam pasar. Namun bila terjadi kegagalan pasar dan pemerintah berpotensi dapat memperbaiki kegagalan tersebut, maka sudah sepatutnya pemerintah memperbaiki kegagalan tersebut sepanjang diyakini mampu mengatasinya. Yang keempat, pendekatan ilmiah, di mana menjamin kesimpulan yang dapat ditarik dari suatu analisis yang bersifat salah. Sedangkan yang kita ketahui bahwa analisis sektor publik terdiri dari 4 tahap, yakni deskripsi kegiatan pemerintah dalam perekonomian, telah konsekuensinya dari penerapan kebijakan tersebut, tinjauan atau kriteria keberhasilan keputusan publik, dan evaluasi atas proses politik yang mengarah pada pengambilan keputusan tentang kebijakan publik. Pertanyaan yang kedua yaitu faktor kegagalan pemerintah. Menurut Mankus Yoproto, kegagalan pemerintah disebabkan oleh 4 hal, yaitu informasi yang terbatas, di mana pemerintah yang tidak dapat dilihat dampaknya karena sangat rumit dan sulit untuk diperhitungkan sebelumnya. Yang kedua, pengawasan yang terbatas atas reaksi pihak swasta, di mana suatu kebijakan pemerintah akan menimbulkan reaksi pihak swasta dan seringkali pemerintah tidak dapat menghambat reaksi tersebut. Yang ketiga, pengawasan yang terbatas atas perilaku birokrat, di mana pemerintah tidak dapat mengawasi secara ketat perilaku para birokrat, sedangkan pelaksanaan kebijakan pemerintah umumnya didelegasi pada berbagai tingkat birokrat yang mempunyai persepsi dan kepentingan yang berbeda-beda, sehingga kebijakan pemerintah mungkin akan menimbulkan hasil yang berbeda dengan apa yang diinginkan. Yang keempat, hambatan dalam proses politik suatu negara demokratis terhadap pemisahan wewenang antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Sering terjadi kebijakan yang dimana dilaksanakan oleh eksekutif terhambat oleh proses pengambilan keputusan karena harus disetujui terlebih dahulu oleh pihak legislatif. Pertanyaan selanjutnya adalah pengertian barang publik disertai contoh yang mendasar. Definisi barang publik. Publik berasal dari istilah Latin publicus yang berarti dewasa, yang dalam konteks ini berarti gagasan yang berkaitan dengan orang-orang. Dalam bahasa Inggris, publik berarti milik bangsa, negara, atau masyarakat yang pada umumnya atau dipelihara oleh atau digunakan orang atau masyarakat secara umum. Kebalikan dari publik adalah privat, yang berasal dari bahasa Latin privare, yang berarti mencabut atau menghilangkan. Dalam bahasa Inggris, privat berarti tidak tersedia untuk penggunaan umum, terlepas dari negara atau khusus untuk individu. Jadi kata publik menyampaikan gagasan bahwa hal-hal yang publik tersedia untuk semua. Barang publik terdiri dari 4 macam, yaitu barang publik murni adalah barang-barang dan jasa yang tidak ada persaingan sama sekali dalam melakukan konsumsi dan pengecualian yang mustahil. Contoh-contoh kemurnian barang publik dapat bermanfaat bagi kita untuk membayangkan secara jelas dinamika penyediaan barang publik.
Barang publik murni terdiri 3 macam, yaitu barang publik murni internasional termasuk keamanan internasional, pengetahuan, lingkungan, dan stabilitas ekonomi. Barang publik nasional, barang publik murni yang tidak bisa dipisahkan tetapi hanya dalam batas-batas suatu negara. Barang publik lokal, barang publik murni karena mereka tanpa persaingan dan tidak ada dikecualikan untuk tidak membayar. Yang kedua, barang swasta murni merupakan musuh utama konsumsi dan untuk menyisihkan orang yang tidak membayar. Contoh barang swasta murni termasuk permen karet, sekaleng soda, sepasang kaos kaki, dan anting-anting. Yang ketiga, barang publik tidak murni berada di antara barang publik murni dan barang swasta murni. Ada barang publik yang tidak murni dan barang pribadi murni. Konsep barang publik murni lebih umum sehingga merupakan tempat yang logis untuk memulai. Ada 3 macam barang publik tidak murni, yaitu barang publik excludable, barang publik consignable, dan barang publik campuran. Yang keempat, barang swasta tidak murni adalah yang paling umum digunakan. Beberapa ekonom menganggap barang-barang yang tidak umum atau swasta murni sebagai barang publik murni, tetapi barang swasta tidak murni memiliki lebih banyak kesamaan dengan barang swasta murni. Ada 3 macam barang swasta tidak murni, yaitu barang swasta dengan eksternalitas, barang swasta campuran, dan barang yang tidak disediakan oleh publik. Pertanyaan selanjutnya yaitu teori pengeluaran pemerintah ditinjau dari sektor makro. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari 3 pos utama yang dapat digolongkan, yaitu yang pertama, pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa, dan yang kedua, pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai, dan yang ketiga, pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Pertanyaan selanjutnya, perbedaan fungsi APBN ditinjau dari aspek kebijakan fiskal dan aspek manajemen. Aspek kebijakan fiskal, yang pertama, fungsi otoritas bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan, artinya bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi, bahwa anggaran negara harus dilaksanakan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi, berarti bahwa anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang keenam, fungsi stabilitas, di mana anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah. Aspek manajemen, pedoman bagi negara untuk melakukan tugasnya pada periode mendatang sebagai alat kontrol masyarakat pada kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dan untuk menilai seberapa jauh pencapaian pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan program-program yang telah dirancanakan. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pelaksanaan dan realisasi APBN di Indonesia secara umum dapat disertai dengan tinjauan empiris. Pelaksanaan APBN dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, kementerian atau lembaga mengusulkan konsep daftar isian pelaksanaan anggaran berdasarkan Kepres mengenai rincian APBN dan menyampaikannya kepada Kementerian Keuangan untuk disahkan. Pencatatan dan pelaporan APBN keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah yang terdiri dari laporan realisasi, anggaran, neraca, dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban APBN. Peresmian APBN berdasarkan publikasi World Economic Outlook bulan Juli 2021, perekonomian global tahun 2022 diperkirakan akan berangsur pulih dan tumbuh sebesar 4,9%. Pertumbuhan yang tertinggi terutama pada negara berkembang
yang diperkirakan akan mampu tumbuh mencapai 5,2%. Sejalan dengan prospek membaiknya ekonomi global, pemulihan perekonomian di Indonesia di tahun 2022 akan lebih kuat dan rentan pertumbuhan 5,0 sampai 5,5%. Risiko ketidakpastian terutama yang berasal dari perkembangan pandemi COVID-19 masih menjadi faktor yang harus diantisipasi di tahun 2022. Kebijakan penanganan COVID-19 secara umum dioptimalkan, sehingga dengan program vaksinasi diakselerasi seluas-luasnya, serta memperkuat penerapan protokol kesehatan diharapkan mampu meningkatkan confidence masyarakat untuk melakukan aktivitas sosial ekonomi. Itulah tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari mid semester ekonomika publik. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.